Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran tidak pernah memilih kata secara kebetulan. Satu kata, satu penisbatan, dan satu nama, semua mengandung hikmah. Di antara keindahan itu, ada pelajaran yang menyentuh hati kita. Mengapa pasukan Abraha dinisbahkan kepada gajah, sementara anjing justru dinisbatkan kepada para pemuda yang beriman yang bernama Ashabul Kahfi? Dari sini Al-Quran mengajarkan satu pesan yang tajam, bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh rupa, kekuatan, atau status, akan tapi oleh iman dan keberpihakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara bergajah? Ayat ini menceritakan tentang kehancuran pasukan Abraha yang datang dengan penuh kesombongan untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka membawa kekuatan militer, senjata, dan seekor gajah yang besar yang menjadi simbol dari dominasi kekuatan mereka dan keangkuhan yang ada pada pasukannya. Namun yang menarik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan pasukan ini dengan pasukan Abraha, melainkan dengan ungkapan Ashabul Fil, pasukan gajah. Mengapa demikian? Di antara maknanya adalah karena gajah itu lebih mulia daripada mereka. Gajah hanyalah hewan yang tunduk pada fitrah. Dia tidak berniat untuk merusak Ka'bah atau Baitullah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan, gajah itu sebenarnya enggan melangkah ke arah Mekah. Sedangkan manusia-manusia yang dipimpin oleh Abraha itu memang datang dengan niat jahat, kesombongan, dan permusuhan terhadap Baitullah yang mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan martabat mereka dengan tidak menisbahkan pasukan tersebut dengan manusia, dengan nama manusia, tetapi menggunakan nama hewan. Inilah sebentuk penghinaan halus namun sangat dalam. Ketika manusia kehilangan iman dan adab, bahkan ia bisa lebih rendah daripada binatang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan kisah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para pemuda Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasid. Dan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di pintu gua. Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut anjing mereka kalbuhum, sebuah penisbatan yang istimewa. Anjing yang dalam banyak hukum fikih dipandang najis justru diabadikan namanya dalam Al-Quran. Disebutkan berulang dan dinisbahkan kepada para pemuda yang beriman. Kenapa demikian? Karena anjing itu berada di barisan iman, setia menemani hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertahankan nilai ketauhidan yang ada dalam dirinya. Ia menjaga pintu gua, ikut dalam rombongan kaum beriman. Pesannya sangat jelas, kebersamaan dengan orang soleh mampu mengangkat derajat seseorang, bahkan bagi seekor hewan yang dianggap hina. Dari dua kisah ini, Al-Quran sedang mengajarkan satu hukum yang besar kepada kita sekalian. Yang pertama, kebersamaan dengan kebatilan itu dapat merendahkan seseorang meskipun memiliki kekuatan dan jumlah. Sedangkan kebersamaan yang kedua, kebersamaan dengan kebenaran, itu justru memuliakan meskipun dia lemah dan jumlahnya sedikit. Pasukan Abraha dihancurkan, dijadikan seperti dedaunan yang dimakan ulat.
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Habis mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ashabul kahfi diberikan keselamatan, ditidurkan dia ratusan tahun dan dijadikan tanda kekuasaan Allah hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah bahwa kisah ini bukan sekedar sejarah, tapi ia adalah cermin dari diri kita. Dengan siapa kita bergaul, di barisan mana kita berdiri, dan nilai apa yang kita bela. Karena sejatinya iman dan kebersamaan akan menentukan kemana Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kita. Apakah bersama cahaya atau bersama kegelapan, kehinaan dan kehinaan. Hal ini sebagaimana bait syair yang masyhur, man asyarul asyrafa asya musyarrafan wa muasyirul anzali ghairu musyarrafi. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, maka dia akan ikut dimuliakan. Dan siapa yang bergaul dengan orang hina, maka ia pun tidak akan pernah dimuliakan. Bahkan kulit biasa pun bisa menjadi mulia, itu karena bersentuhan dengan Al-Quran. Awama ro'aital jilda soro muqabbalan bithagri lamma soro jildal mushafi. Tidakkah engkau melihat kulit biasa itu bisa menjadi sesuatu yang dicium dan dimuliakan karena ia telah menjadi kulit sampul mushaf Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran lainnya, Al-Quran mengajarkan bahwa nilai manusia itu tidak diukur dari siapa dirinya, akan tetapi di barisan mana dan bersama siapa dia berdiri. Terkadang gajah lebih mulia daripada manusia. Terkadang pula anjing dimuliakan karena iman dan setianya kepada kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memilih lingkungan, memilih teman, memilih dukungan atau mendukung sesuatu yang berdasarkan nilai-nilai iman, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menisbahkan kita kepada orang-orang yang dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.